Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini Tuhan menolong kita menikmati hari terakhir di bulan Maret dalam kebaikan Tuhan. Mari kita bersama bersyukur kepada Allah kita dan kita naikkan doa kita kepadanya sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan dalam renungan keluarga Kristen. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami memuji Tuhan. Kami bersyukur kepada Bapa yang tidak pernah berhenti mengasihi kami. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus pemelihara hidup kami yang terbukti nyata sampai hari ini Tuhan sudah menolong kami. Bapa di sorga, kami mau Tuhan tolong kami untuk kami belajar firman-Mu. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan belajar bagian firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita bagaimana sebagai orang-orang percaya, sebagai keluarga Allah, kita menikmati kehidupan yang tidak berkekurangan. Di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara, banyak sekali produk-produk asuransi yang ditawarkan kepada kita atau berada di sekitar kita. Macam-macam ya. Ada asuransi kesehatan, ada asuransi hari tua, asuransi keselamatan kerja, ada asuransi pendidikan, asuransi harta milik, asuransi usaha atau apapun itu. Tergantung seberapa besar Bapak Ibu Saudara punya uang dan sejauh mana Bapak Ibu bisa membayarnya. Orang yang kaya, yang punya gaji bisa memiliki jaminan-jaminan itu dan mereka dengan membayarkan uang mereka membeli asuransi itu. Tapi bagaimana jika kita tidak memiliki uang? Hari ini firman Tuhan mau mengingatkan bahwa ada jaminan yang memberikan kepada kehidupan kita, memberikan jaminan dalam kehidupan kita. Mari kita perhatikan di dalam Mazmur pasal 23 ayatnya yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam bagian ini dituliskan ini adalah Mazmur Daud. Ternyata yang menjadi ketenangan, yang menjadi sumber sukacita, yang membuat Raja Daud tidak kekurangan atau yang selalu berada dalam ketenangan karena adanya jaminan, bukan karena dia raja, bukan karena dia seorang menantu raja juga, ya, karena istrinya adalah Mikal, adalah anak dari Raja Saul. Dia sebagai pemenang, dia dapat hadiah juga, tapi Raja Daud tidak mengungkapkan, aku adalah menantu raja maka aku tidak kekurangan, atau karena aku adalah raja dari bangsa Israel umat Allah maka aku tidak kekurangan. Tetapi bagian ini mau mengingatkan dan mau mengajar kepada setiap kita bahwa sumber jaminan hidup yang membuat tidak berkekurangan bukanlah jabatan, bukanlah banyaknya harta benda yang kita miliki. Daud tidak menuliskan, karena aku adalah seorang raja maka aku takkan kekurangan. Tapi Raja Daud menuliskan, Tuhan adalah gembalaku maka aku tidak akan kekurangan. Bapak Ibu ingat bagaimana Raja Daud sebagai seorang raja ternyata juga pernah kekurangan. Karena waktu itu dia dikejar-kejar oleh anaknya yang sedang melakukan kudeta untuk membunuhnya. Pernah dia dalam kondisi membutuhkan makanan bersama dengan orang-orang yang mengikut dia. Pernah juga Raja Daud dalam kondisi yang lemas dan lapar karena waktu itu lari dari kejaran Saul. Jadi menantu raja tidak jaminan dia tidak akan kekurangan, karena saat dia menjadi menantu raja lah
Dia justru dikejar-kejar, bahkan sampai mengalami kelaparan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang membuat seseorang hidup di dalam kondisi yang tidak akan kekurangan adalah saat seseorang memberikan dirinya untuk digembalakan Tuhan. Siapakah gembala Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hari-hari ini? Kalau Daud menuliskan Tuhan adalah gembalaku, kata kalimat yang dimaksudkan Tuhan adalah gembalaku ini adalah bagaimana Daud memberikan dirinya atau mengibaratkan dirinya seperti seekor domba. Domba yang gampang jatuh, yang gampang tersesat, yang membutuhkan gembala. Tuhan adalah gembalaku adalah pernyataan Daud bagaimana dia memberikan diri untuk dipelihara, memberikan diri untuk dipimpin, memberi diri untuk dituntun, memberi diri untuk digembalakan oleh Tuhan. Jadi, kalau kita berkata Tuhan adalah gembalaku, itu berarti saya dan Bapak, Ibu, Saudara bersedia memberikan diri kita untuk digiring, untuk dijaga, untuk dipelihara, untuk diberi makan, untuk bergaul, berteman dengan Tuhan. Saat kita berkata Tuhan adalah gembalaku, berarti kita rela memberi diri kita untuk dipimpin, memberi diri kita untuk dituntun, memberi diri kita untuk dipelihara oleh Tuhan. Domba yang digembalakan siapakah? Saya dan Bapak, Ibu, Saudara saat ini. Siapakah yang menggiring kehidupan kita? Siapakah yang menuntun kehidupan saya dan Bapak, Ibu, Saudara? Siapakah yang menjaga, yang memberi makan, yang menjadi teman dalam hidup kita? Domba yang digembalakan oleh Daud bergaul bersama dengan Daud. Hidupnya, kesehariannya kemana-mana diawasi oleh Daud sebagai sang gembala. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah yang menggembalakan kehidupan kita saat ini? Sudahkah Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mengasihi kita, itu kita percayai untuk memelihara hidup kita? Sudahkah kita mempercayakan diri kita untuk dituntun, untuk digiring kepada kehendaknya Tuhan? Sudahkah saya dan Bapak, Ibu, Saudara di masa-masa prapaskah ini kita memiliki keberserahan yang total kepada Sang Gembala, yaitu Tuhan Yesus Kristus? Apakah sekarang ini Kristus yang mati bagi kita itu menjadi gembala kita, yang menjadi sahabat bagi kita, menjadi penjaga hidup kita? Jangan-jangan hari-hari ini yang menjadi gembala bagi kita adalah gadget kita, handphone kita dengan segenap aplikasinya yang luar biasa. Tidak cukup waktu ibu-ibu untuk bergaul dengan Tuhan, karena hari-hari bisa dan lebih menyenangkan bergaul dengan gawai, dengan gadgetnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang yang hidup atau memberikan hidupnya digembalakan dan digiring oleh Tuhan akan mengalami ketenangan, akan mengalami pemeliharaan Allah, akan mengalami pertolongan Tuhan, digiring Tuhan, dituntun Tuhan, diberi makan Tuhan,
dipeliharakan oleh Tuhan. Maka saat kita mengalami kesulitan pergumulan, sesungguhnya siapakah yang menggiring kita untuk mengambil keputusan? Sudahkah Tuhan yang kita mohon untuk mengarahkan kemana jalan hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Tuhan adalah gembala yang menggiring saya dan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus yang telah memberikan hidupnya itu, dialah penjaga kita. Dialah yang menemani kita dan memelihara hidup kita. Maka sebagai sebuah sikap dari tindakan iman, dari ungkapan iman kita yang berkata, Tuhan adalah gembalaku, harus diikuti dengan tindakan, bawalah dirimu untuk dituntun, digiring, diarahkan, dipelihara dan diberi makan oleh Tuhan. Bawalah keluargamu juga untuk digembalakan oleh Tuhan. Maka apapun yang terjadi, Tuhan menjadi jaminan bagi kita. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Tuhan adalah penuntun langkah hidupku, aku tidak akan kekurangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir bulan ini, kalau kita merenungkan kekuatan diri kita, keuangan kita, kita bisa berkata, kok bisa ya aku ada sampai di akhir bulan ini. Semua berita menunjukkan tahun 2025 tahun berat, tapi kita sampai ya di akhir bulan Maret ini. 90 hari kita lewati bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Allah, mari kita bawa diri kita percayakan hidup kita untuk dipimpin, untuk diarahkan, untuk digiring oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya Bapak Ibu Saudara. Tuhan adalah gembalaku, bukan HP-ku gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, bukan aku sendiri yang menjadi gembala bagiku. Tuhan mengingatkan kita, Tuhan adalah gembala kita. Mari kita datang dan minta diarahkan, minta dipimpin oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami bersyukur Engkau mengingatkan kami, agar kami tidak memberi diri kami digembalakan oleh gadget, tidak memberi diri kami digembalakan oleh teman-teman duniawi dengan berbagai macam saran-sarannya. Tapi kami datang kepada Tuhan, memberi diri untuk diarahkan, dipimpin, digiring, diatur oleh Tuhan. Berkati setiap kami dalam pekerjaan kami, dan Tuhan tolonglah kami. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.